Akila. Hai, cari tahu deh, Anan itu cewek atau cowok? Oke, chemistry antara Harry dan Akila semakin berkembang. Kedekatan mereka mulai terasa, membuat Mohan dayem-dayem diliputi rasa cemburu pada sosok virtual. Sementara itu, Fatah juga harus menahan cemburu berat pada Al. Bisa nggak sih Mohan nurut aturan gue sekali aja? Giliran salah sendiri, malah nyalahin orang lain. Seperti biasa, Mohan datang mepet ke jadwal latihan. Omelan Akila pun meluncur deras, disambut sindiran Mohan. Untung ada Noel yang segera melerai sebagai anggota band. Semuanya mulai lelah dan bosan dengan perdebatan. Mereka yang bikin suasana latihan gak nyaman. Pak, saya ada lagu baru yang dulu saya janji. Pak Budi yang sudah datang lebih dulu langsung antusias. Tapi di balik semangat itu, Akila justru heran kok Mohan bisa tiba-tiba bawa lagu baru, menulis lagu, bikin lirik, dan aransemen musik. Biasanya butuh waktu kan? Karena penasaran, Akila pun bertanya pada sang enan. Tapi saking fokusnya chattingan, Akila jadi lupa tugasnya sebagai manajer. Band lagi, latihan lagu baru, tapi dia malah sibuk sendiri. Bukannya fokus mantau latihan, malah chattingan sama cowok virtual yang bahkan lo sendiri gak tahu siapa. Begitu lagu selesai dinyanyikan, perdebatan pun pecah lagi. Mungkin karena Mohan beberapa kali melirik Akila saat latihan. Akila menduga lagu itu terinspirasi dari situasi mereka belakangan. Bisa jadi, lewat lagu itu, Mohan ingin Akila tahu isi hatinya. Tapi justru, perhatian Akila tertuju pada layar HP-nya. Dan seperti biasa, Akila gak mau disalahkan. Cara Mohan bertanya pun terlalu menunjukkan kecemburuan. Lagi-lagi, yang jadi korban emosi adalah anggota band lain. Entahlah, apakah Pak Budi akan kembali turun tangan untuk menasehati mereka. Aku akan tetap ada di samping dia dengan semua risikonya. Sementara itu, Raisa sedang berbicara dengan ayahnya di rumah. Ia berharap sang ayah, pengacara terkenal Pak Dani, bersedia menangani kasus Mohan. Tapi sejak awal bertemu Mohan, Pak Dani tampaknya sudah tahu siapa keluarga Mohan sebenarnya dan betapa bahayanya mereka. Namun Raisa bersikeras. Ia ingin tetap bersama Mohan, apapun risikonya. Tapi, masa iya Pak Dani tega membiarkan putrinya menghadapi semua ini sendirian? Di teras kafe. Sementara itu, Fatah dan Zara sedang ngobrol santai. Zara berniat mengajak Al makan malam di rumah mamanya besok. Fatah hanya bisa menahan rasa cemburunya dan berharap Zara berhasil mendapatkan yang ia butuhkan, lalu bisa menjauh dari Al. Tiba-tiba, Vicky datang dan bergabung. Gue boleh gabung gak? Boleh dong. Aku juga sama Fatah nggak pacaran kok. Zara menjawab dengan senyuman santai. Tak ada rasa terganggu, apalagi cemburu. Justru dia menjelaskan hubungannya dengan Fatah belum punya status. Apakah pernyataan ini bisa menyadarkan Fatah bahwa Zara tak pernah merasa punya hak untuk cemburu? Termasuk soal Akila, si mantan yang katanya masih disayang Fatah. Zara kasih lampu hijau di ruang owner. Al terlihat gugup tapi senang. Zara, yang biasanya cuek, tiba-tiba mengundangnya makan malam. Sebagai cowok berpengalaman, Al tahu pasti ada sesuatu di balik ajakan ini. Tapi, apapun itu, dia menyambutnya. Mungkin ini awal kedekatan mereka. Namun Yuka, sahabat Al, tahu betul bagaimana perasaan Al terhadap Zara. Dan karena Zara masih terlihat dekat dengan Fatah, Yuka tak ingin perasaan Al dipermainkan. Mungkin karena dorongan Yuka, Al pun mendatangi Zara dan Fatah yang sedang duduk bersama. Disinilah Zara mulai terlihat gugup dan menoleh ke Fatah yang sudah jelas cemburu. Fat dan Zara bersiap malam ini. Fat sudah berada di rumahnya. Zara pun di kamar studio balet, bersiap untuk tampil nanti malam bersama band. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri.
mencoba tegar. Bisa jadi malam ini akan jadi momen baru bersama Al. Namun Fat makin stres. Telepon dari Lizia kakak kandung, Akila membuat kepalanya panas. Setelah diberi rumah 3,5 miliar, Lizia sekarang minta pekerjaan bergengsi untuk ayah mereka. Kalau tidak, dia ancam akan mendekati Nakila lagi. Atau menyebarkan kabar perselingkuhan Jordan dan dirinya. Yang Lizia tak tahu, Om Leon baru saja mendengar isi telepon itu. Sore, jelang penampilan, anggota SPL kembali ke teras kafe. Menyiapkan panggung, Harry dan William pun datang. Disambut hangat oleh Akila. Buat Akila, mereka sahabat baru yang menyenangkan dan harapan untuk mengungkap siapa sebenarnya Anon. Tanpa sepengetahuan Akila, dua cowok itu sebenarnya sedang membicarakan dirinya. Bahkan William sudah mendukung agar Harry segera mendekati Akila. Tapi bagi Harry, dia tak ingin jadi pelarian. Ia ingin menjadi pilihan ketika hati. Akila benar-benar sudah move on dari Fatah dan Mohan. Sore itu, Mohan berada di panggung, mengatur alat-alat. Akila lewat, dan mereka sempat beradu pandang. Tatapan kesal dari Akila cukup membuat hati Mohan nyesek. Terlebih melihat senyum Akila yang kini hanya muncul saat bersama geng barunya. Padahal dulu, senyum itu untuknya. Sayang, untuk saat ini, yang bisa Mohan lakukan hanya meratapi keadaan. Ia bahkan tak tahu kapan masalahnya akan selesai. Sementara Akila sudah melangkah terlalu jauh untuk dijangkau. Orang selalu minta waktu, tapi nggak selamanya mereka bisa dengar. Ya, gue yang mau bikin Zara cemburu, tapi gue sendiri yang cemburu.